Halo, masih dengan Kang Suki. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah film yang berjudul Marionette 2020. Mengisahkan seorang anak yang bisa mengendalikan hidup seseorang. Apakah anak tersebut punya kekuatan Tuhan? Lalu bagaimana ceritanya? Beginilah ceritanya. Jadi film dibuka dengan sebuah adegan seorang pria bernama Dr. McVitie yang ingin membakar dirinya sendiri. Dikabarkan si dokter menjadi gila setelah dia terobsesi dengan seorang pasiennya yang merupakan seorang anak 10 tahun bernama Manny. Sang dokter sudah tidak kuat lagi berhadapan dengan bocah itu dan berniat ingin membakar dirinya. Namun sayang, ketika dia mulai mengurungkan niatnya, korek yang ia pegang tiba-tiba terjatuh dan mengenainya hingga dia terbakar dan berakhir kritis. Setelah beberapa hari kemudian, datanglah seorang psikiater perempuan bernama Marianne untuk menggantikan tugas Dr. McVitie yang kebakar tadi. Jadi Marianne pindah ke Skotlandia untuk menenangkan pikirannya karena selama di Amerika, Marianne memiliki trauma yang sangat mengganggunya. Ceritanya dulu dia dan suaminya sedang jalan-jalan, namun Marianne tidak menyangka bahwa mobilnya akan mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan suaminya meninggal dunia, menyisakan Marianne sendiri yang selamat. Sesampai di Skotlandia, Marianne disambut oleh seorang dokter bernama Dr. Clegg. Meet you finally in the flesh, that is. Yang kemudian sang dokter ini langsung memberikan sebuah tugas pada Marianne untuk menyembuhkan dua orang pasien anak. Yang satu pasien ini takut dengan ibunya dan satu lagi dia adalah Manny, pasien yang misterius dengan hobi menggambar sebuah bencana. You don't have to be with me like you were with him. Hari itu hari pertama Marianne berkenalan dengan Manny. Marianne mencoba untuk berkomunikasi dengannya, mencoba untuk lebih dekat. Namun diabaikan oleh Manny yang terus menggambar seekor babi kesepian. Marianne terus mengajaknya supaya berkomunikasi hingga akhirnya Manny pun mau berbicara dengan Marianne. No one likes what I say, what I can do. Di sebuah bar, Marianne berjumpa dengan seorang pria yang rambutnya acak-acakan bernama Kieran. Karena sudah lama ditinggalkan suaminya, Marianne berharap punya pendamping hidupnya yang baru. Namun ketika dia pulang dari bar itu, Marianne tidak menyangka bahwa dia akan menyaksikan sebuah kecelakaan mobil yang mengakibatkan orang yang ada di mobil itu pun tewas. Setelah mengalami hal itu, esoknya Marianne kembali bekerja dan dia menemukan sebuah gambar Manny. Di gambar itu, Manny menggambar sebuah kecelakaan mobil yang sama persis seperti yang Marianne alami. Can you tell me about this drawing? Karena penasaran, lalu Marianne pun menanyakan langsung pada Manny soal gambar kecelakaan itu. Marianne mengira Manny mengambil gambar itu dari sebuah berita. Namun Manny mengatakan bahwa dia yang menciptakan kecelakaan itu. I made it happen. Manny juga mengatakan kalau Marianne ada di sana karena dia yang buat. Mendengar itu, Marianne hanya diam. Tak lama Manny pun berbisik, mengatakan kalau di laci Marianne ada sebuah pistol. Itu pun kalau Marianne mengeceknya. Berbicara soal Manny, beberapa dokter di sana mengira kalau Manny tidak bisa berbicara. Mereka kaget setelah mendengar laporan dari Marianne kalau Manny berbicara dengannya. He talks to you. Yes, he does. Kenapa kaget? Karena sepengetahuan mereka, Manny tidak mau berbicara dengan siapapun, termasuk ibu angkatnya. You seem to be making great progress. Dari sana, Marianne pun mendapat pujian, menganggap itu merupakan sebuah perkembangan bagus untuk Manny. Thank you, Marianne. Besoknya, Marianne pun kembali bekerja. Dia mencari tahu tentang Manny dari dokumen-dokumen milik Dr. McVitie sebelumnya. Karena penasaran dengan cerita Manny soal pistol di laci Marianne, akhirnya Marianne pun memeriksa lacinya dan benar apa yang dibilang Manny tidak salah. Di laci Marianne ada sebuah pistol. Tak lama kemudian, suara telepon berdering dan ketika diangkat, di sana ada suara pria yang menyuruh Marianne membunuhnya sebelum dia membunuhmu.
Namun Marian tidak tahu siapa yang dimaksud. Dan pria di telepon itu juga tidak menceritakan dirinya siapa sebelum teleponnya ditutup. Marian pun akhirnya dibuat penasaran dengan apa yang diceritakan Dr. McVitie tentang gambar yang dibuat Manny akan menjadi kenyataan. Saat ada rapat, di saat itulah Marian menceritakan langsung kepada semua orang kalau dia mendapatkan telepon dari seseorang yang menyuruhnya untuk membunuh. Lalu setelah diceritakan, dia pun langsung bertemu bosnya, dan bosnya mengatakan kalau mungkin yang menelpon itu adalah Dr. McVitie. Seperti yang diketahui kalau Dr. McVitie terobsesi dengan Manny dan dia menyuruh Marian untuk menghabisi Manny sebelum Manny menghabisinya. Selain itu, di luar dari pekerjaan, Kieran dengan Marian akhirnya mereka pun sering bertemu. Lalu jalan-jalan, mulai akrab, dan di momen itulah mereka menjadi pasangan. Marian yang mulai terobsesi juga dengan Manny mulai mencari tahu soal Manny dari internet. Disitulah tertulis kalau ayah Manny mengalami kecelakaan dan meninggal sementara ibunya ditemukan menghabisi nyawanya sendiri karena keracunan gas. Lalu Manny pun ditemukan di rumah dalam keadaan kurang gizi oleh polisi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Manny menyukai gambar-gambar bencana? Pikiran itu ia tanyakan langsung pada Manny, namun dia tidak menjawab. Did it scare you? Tiba-tiba Manny menanyakan soal pistolnya untuk memastikan kalau Marian ketakutan. Tapi di sini Marian bilang kalau dia tidak menemukan pistol apapun. I looked in the drawer, but I didn't find anything. Tiba-tiba Manny pun mengambil sebuah kertas kosong dan mulai menggambarkan kembali sebuah gambar yang ingin ia wujudkan. Marian pun hanya bisa memperhatikannya. Manny sepertinya menggambar seseorang yang sedang tenggelam di mana orang tersebut diberi nama Kieran. Melihat Manny menulis nama Kieran, Marian pun bertanya siapa itu Kieran. Who's Kieran? Manny pun mengatakan Kieran yang dia maksud adalah Kieran yang rambutnya acak-acakan alias Kieran pacar barunya Marian. Manny bilang kalau Kieran tenggelam dan tidak bisa berenang di lautan, bahkan tidak akan ada orang yang menyelamatkannya. Marian pun lalu memata-matai Manny saat pulang sekolah dan membuntutinya sampai ke rumahnya. Dia masuk ke rumah dan menanyakan langsung pada ibu angkatnya soal bagaimana kabar Manny ketika di rumah. Namun ibunya bilang masih belum ada perubahan. Manny masih tidak mau berbicara pada siapapun, termasuk dirinya. Marian juga menanyakan bagaimana Manny bisa mendapatkan pistol. Mengingat anak seusianya tidak mungkin bisa diperbolehkan memegang pistol. Manny could have gotten hold of a gun. Waktu itu ketika Marian mengunjungi rumahnya, Manny sedang menggambar sesuatu. Karena penasaran apa yang ia gambar, Manny pun mencoba mendekatinya mumpung ibunya lagi keluar. Ketika didekati itu, Manny seolah-olah menyembunyikan gambarnya, tidak mau Marian melihatnya. Why won't you show me the drawing? What's in there? Manny bilang dia menggambar masa depan. The future. Manny kemudian memancing rasa penasaran Marian soal pistol itu yang membuat akhirnya Marian pun bertanya-tanya bagaimana bisa Manny menyimpan pistol di lacinya. So you found the gun after all? Why did you put it there, Manny? Bagaimana Manny bisa tahu soal nama Kieran dan meramalkan kalau dia akan tenggelam? Tell me about the man you drew today. How'd you know his name, Manny? Talk to me! Marian memaksa melontarkan pertanyaan itu sehingga Manny pun ketakutan. Di momen itulah barulah Marian bisa mengambil gambar apa yang digambar Manny, dan ternyata dia menggambar seekor babi yang sedang menembakkan kepalanya sendiri dengan pistol. Marian mulai khawatir dengan Kieran, dia pun lalu pergi ke dermaga untuk menemuinya. Tapi setelah dicari, Kieran tidak ada di perahu. Bahkan di telepon pun tidak bisa dihubungi. Kieran, the guy from the yo-yo boat? No? Marian lalu kembali ke rumah. Hari itu dia sedikit frustasi dan di saat itulah dia sering mengingat-ingat kenangannya bersama sang suami. Dan teringat sebelum mobilnya kecelakaan, dia bertemu dengan Manny di jalan. Marian berpikir mungkin penyebab suaminya meninggal karena sudah diramalkan oleh Manny. Entah dari mana tiba-tiba muncul pikiran itu, namun Marian melihat sebuah bencana banjir besar yang menewaskan lebih dari 2.500 korban jiwa, sesuai dengan apa yang Manny gambar waktu itu.
Setelah melihat berita itu membuat Marian semakin yakin kalau Manny bukan anak sembarangan. Marian semakin yakin dan kembali untuk mencari Kieran di apartemennya karena takut ramalannya menjadi kenyataan. Namun Kieran tidak ada di sana. Symbol of peace. Our duty. Dia mencari kembali ke dermaga di perahunya, namun Kieran juga tidak menjawab teriakannya. Dari sana, Marian pun mulai percaya, apakah mungkin manusia mempunyai kekuatan Tuhan yang dapat menentukan sendiri cerita mereka? Kalau memang iya, Marian sangat berharap bisa menghidupkan kembali suaminya. Husband, back to life! Tiba-tiba, Marian teringat dengan sosok sang dokter yang pernah menangani Manny sebelumnya. Dia adalah Dr. McVitie. Marian memutuskan untuk menemui beliau di rumah sakit jiwa. Dr. McVitie? Is it about him? Setelah bertemu dengannya, Marian memperkenalkan dan menjelaskan maksudnya. Namun sebelum dijelaskan, sang dokter tampaknya sudah tahu maksud Marian mau menanyakan soal Manny. Marian menanyakan soal gambar-gambar yang dibuat Manny dan minta penjelasan lebih tentang dia. Tapi Dr. McVitie sudah bisa menebak kejadian yang dialami Marian soal trik pistol di laci, suara-suara di tembok yang didengar Marian, dan yang lainnya. Semua yang dialami Marian sepertinya sama persis dialami juga oleh sang dokter, sehingga Dr. McVitie menyuruh Marian untuk menghabisi Manny sebelum Manny yang menghabisi Marian. Was a gun in the drawer. Kill him. Setelah mengatakan hal itu, sang dokter pun tiba-tiba beranjak pergi meninggalkan sebuah buku yang ia baca di meja, berjudul Second Death. Ketika Marian melihat buku itu, dia pun teringat akan sebuah gambar yang pernah digambar Manny. Di gambar itu diperlihatkan seseorang yang meninggal karena jatuh dari lantai tinggi. Marian buru-buru menyusul sang dokter yang ke lantai atas. Marian tidak mau hal buruk terjadi dengan Dr. McVitie. Dia mencoba untuk menyusulnya, namun sayang ketika sang dokter sudah tiba di lantai paling atas, dia menjatuhkan dirinya ke bawah dan meninggal dunia. Melihat gambarnya menjadi kenyataan, Marian pun khawatir dengan Kieran yang belum ada kabar sampai sekarang. Dia mencoba untuk menghubunginya, namun masih belum bisa terhubung. Marian menuju dermaga untuk mengajaknya di perahunya, tapi karena kondisinya lagi hujan, Marian tidak bisa melihat jelas kondisi di dalamnya. Ketika akan pergi, dia pun ingat kalau ramalannya adalah Kieran akan tenggelam. Daripada nanti ramalannya terjadi, Marian memutuskan untuk melepaskan tali perahunya agar ramalan itu tidak terjadi. Setelah dari dermaga, Marian diam-diam mengambil kunci arsip, menuju ruangan berkas-berkas untuk mengambil dokumen milik Manny yang isinya gambar-gambar dulu. Di mana di salah satu gambar itu ada gambar seekor babi yang sedang ketahuan mencuri, dan benar saja Marian ketahuan dan segera mengambil gambar itu lalu pergi dari sana. Saat dilihat ternyata sudah banyak gambar-gambar yang sudah digambar Manny sejak dulu, termasuk gambar Dr. McVitie yang tubuhnya terbakar. Di tumpukan gambar itu juga ia menemukan sebuah gambar seseorang yang sedang tidur di sebuah perahu. Dia langsung bergegas menuju dermaga dan sesampainya di sana ternyata sudah banyak orang-orang sedang melihat sebuah kejadian di mana ada sebuah perahu yang menabrak karang, dan perahu itu adalah perahu milik Kieran. Marian salah membuat keputusan. Dia mengira dengan melepaskan kapalnya Kieran bakal selamat, namun dia tidak mengetahui kalau Kieran tertidur di kapalnya, sehingga tadinya Marian berniat menyelamatkannya. Namun naas, Kieran harus meninggal tenggelam di lautan karena ulah Marian sendiri. Semua sudah terbukti kalau memang Manny lah yang sudah mengatur hidup orang-orang di sekitarnya, termasuk Marian sendiri. Kali ini Marian pun sudah habis kesabaran. Dia pun langsung menuju rumah Manny dan mengambil paksa Manny di hadapan ibu angkatnya supaya ikut dengan Marian. Di dalam mobil itu, Marian pun bertanya, "Kenapa kau lakukan ini? Kenapa, dan kenapa?"
Marian mengancam Manny supaya mengembalikan kehidupannya seperti semula sambil menodongkan pistolnya. Tapi sialnya hari itu mereka berpapasan dengan polisi, sehingga polisi itu mengejar mereka. Marian membawa Manny ke sebuah bangunan kosong. Di sana dia kembali menanyakan soal apa yang sudah Manny lakukan padanya. Your plan for me. Is this it? Why are you doing this to me? Marian meminta haknya supaya hidupnya kembali seperti semula. Bahkan dia mengancam kalau tidak dilakukan, Marian akan menembaknya. Give me my life back! Di luar, para polisi sudah mengepungnya supaya Marian bisa menyerahkan dirinya dan mengembalikan Manny ke ibunya. This isn't my life. Now you're gonna have to make it good again. Namun entah apa yang dia lakukan setelah itu, Marian pun dengan rasa takut akhirnya menembak Manny di tempat. Terlihat dari raut wajahnya, Marian seperti tidak percaya apa yang sudah ia lakukan. Dia hanya menginginkan hidupnya kembali normal. Dengan menghabisi Manny, Marian berpikir penderitaannya akan berakhir. Namun dia harus merasakan rasa bersalah yang tidak pernah terpikirkan, sehingga Marian pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah itu, entah kenapa tiba-tiba Marian sudah terbangun di sebuah rumah sakit. Bukan karena terkena tembakan tadi, tapi Marian masuk rumah sakit karena kecelakaan yang dialami bersama suaminya dulu. Beruntung mereka hanya mengalami luka ringan. Bahkan saat itu suaminya juga terlihat baik-baik saja. Marian tidak ingat tentang kejadian yang dia alami di Skotlandia, terutama tentang Manny. Marian hanya bersyukur bisa bersama lagi dengan suaminya dan menikmati kehidupan mereka. Saat itu Marian pun dan suami berencana ingin pergi liburan ke Skotlandia. I was thinking about Scotland. Scotland. Great. Namun saat malam Marian pun terbangun karena merasa pernah ke Skotlandia. Dia pernah bermimpi suaminya meninggal dan bertemu dengan seorang anak pasiennya yang bernama Manny yang bisa menciptakan apapun. I've been to Scotland before. Vivid, detailed dream last night. Marian pun terus mengingat-ingat mimpinya yang sangat-sangat realistis. Menurutnya sampai terpampang jelas secara detail lokasinya di mana, orang-orangnya ia temui siapa saja, bahkan nomor telepon Kieran pun masih mengingatnya. Alhasil malam itu muncullah sebuah ide, kenapa tidak menelpon langsung Kieran. Dan benar, ketika ditelepon, nomor yang ia ingat ternyata aktif dan terhubung dengan seorang pria. It's Marianne. Namun ketika Marian memperkenalkan dirinya, pria di telepon itu tidak mengenal Marian sama sekali. Who's this? Karena mimpinya yang dialami sangat jelas, akhirnya Marian pun memutuskan untuk ke Skotlandia untuk bertemu langsung dengan Manny. Sesampainya di Skotlandia, dia berjumpa dengan orang-orang yang pernah bekerja dengan Marian dalam ingatannya. Namun mereka tidak kenal sama sekali dengan Marian. Mereka juga tidak kenal dengan Manny. Walaupun Marian mengenali mereka, mereka tetap tidak kenal. Marian kaget setelah melihat Dr. McVitie yang dalam ingatannya sudah terbakar dan meninggal karena loncat, ternyata masih hidup, sehat seperti orang normal. Akhirnya Marian pun diusir dari sana. Namun dia kekeh untuk mengobati rasa penasarannya. Marian pun diam-diam pergi ke ruang berkas-berkas itu untuk mencari gambar-gambar Manny yang diyakini ada di sana. Dan setelah dicari-cari, ternyata benar. Marian menemukan berkas-berkas milik Manny tergeletak di lantai. Ketika diambil, tiba-tiba Manny datang dari arah yang gelap sambil mengatakan kalau Manny merupakan sebuah ujian dan Marian gagal ujian itu. It was all a test. You flunked it. Manny mengaku dirinya Tuhan. Jadi Manny memberikan satu kesempatan lagi untuk Marian membuka berkas-berkasnya untuk melihat apa yang akan terjadi. Itu pun kalau Marian membukanya. Kalau tidak dibuka, Marian tidak akan tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Karena penasaran dengan isi berkas-berkas itu, Marian pun memberanikan diri untuk membukanya.
Setelah dibuka, isi kertas-kertas itu pun kosong. Hanya kertas kosong dan sebuah pistol yang Marian temukan di lacinya. Tapi setelah dilihat lagi, Marian pun menemukan sebuah gambar. Ketika melihat gambar itu, Marian pun sangat ketakutan. Lalu dia pun mendapatkan sebuah telepon dari temannya, mengabarkan kalau Marian harus pulang karena di sana ada badai aneh yang tiba-tiba datang menerjang rumah-rumah. You have to come home. There was a freak storm up here, 100 miles an hour. Mengakibatkan Joe suaminya pun menghilang. Dan untuk yang kedua kalinya, Marian pun melakukan bunuh diri. Akan tetapi, lagi-lagi Marian pun dihidupkan kembali di sebuah ruangan kosong. Hanya ada dia dan Manny. Entah apa maksud Manny menghidupkannya. Marian pun sadar bahwa semua gambar-gambarnya bukan menceritakan tentang dia, melainkan menceritakan kehidupan Manny sendiri. This isn't about me, is it? It's about you. This is all you. Manny merupakan seorang anak usia 10 tahun yang harus mengalami penderitaan. Why do we destroy the one we need? Selama hidupnya, dia ditinggalkan kedua orang tuanya dan kadang Manny menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan mengambil mereka? Manny ditemukan oleh polisi dalam keadaan kurang gizi. Dalam hatinya, Manny pun mengatakan kenapa semua ini terjadi padanya. Manny sangat shock, takut, sampai tidak mau berbicara dengan siapapun. Untuk mengatasi rasa penderitaannya, Manny pun punya cara lain dengan mencurahkan semuanya di gambar, menciptakan dunianya sendiri di mana dia punya kendali penuh sebagai Tuhan. None of this is real. It doesn't exist. Marian sadar kalau sebenarnya dia itu tidak ada. Orang-orang di sekitarnya pun tidak ada. Bahkan dunia di mana dia hidup itu tidak ada. Semua itu adalah imajinasinya Manny. Marian hidup dalam imajinasinya Manny. Am I right, Manny? I know you're out there. Di kehidupan nyata, Manny masih sama tinggal dengan ibu angkatnya. Namun, Manny masih tidak mau bicara pada siapapun. Beruntung, Manny punya ibu angkat yang perhatian pada Manny. Sekarang, Marian pun adalah suara dalam pikiran Manny, berusaha untuk supaya Manny bangkit dari keterpurukan ini dan menjadi I berani. can help you. You don't want to live in this nightmare anymore. How? Di akhir cerita, Manny menghampiri ibu angkatnya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, lalu memeluknya. Dan sampai sini, film pun berakhir. Baiklah kalau begitu, film selesai sampai di sini. Saya Kang Suki undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya.